as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, flow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash, all cash, like watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak. Oh, sorry, terlambat. On vacation, I'ma stay off. La la la. Now I'm taking all my days off. La la la. Yeah, I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha cha cha. I'm living in a daydream, yeah, it may seem, but I manifest this every day, see. I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game, got gratitude. No bad mood, just bad views, ooh. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, 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 blow up. Nah, tapi sepintas kemarin saya sudah setuju, sepintas. Karena memang alurnya bagus di sini. Begitu juga dengan Maria Miao. Begitu. Nanti baru Sofi. Oh. Nah, kita mulai dari mana yang ingin kau sampaikan? Apa isi pikiranmu? Mungkin kalau dikatakan mulai Pak, karena saya waktu tadi misal dengan dosen-dosen penguji lain lebih mengarah ke teori konflik yang saya muat, karena di sini kan teori konflik dan protokol ini ada semua 4 teori. Nah, untuk teori itu yang pertama ada teori dari Karl Marx ya, dan di mana teori itu membahas tentang adanya kesenjangan sosial antara kelas atas dan juga kelas bawah. Kemudian ada teori Lewis Kosher, di mana teori itu mengatakan bahwa konflik tidak selamanya berpengaruh negatif. Jika konflik itu dimanfaatkan dengan baik, maka pengaruh konflik itu bisa saja terjadi dampak positif. Kemudian ada konflik dari Dahrendorf. Konflik dari Dahrendorf sendiri ini membahas tentang kelas-kelas sosial. Sama teori Dahrendorf sendiri ini sama artinya dengan teori dari Karl Marx, Pak. Kemudian dan sebagainya kan? Iya. Artinya itu sesuai dengan kerangka pikirmu. Iya, Bisa kau lihat lagi kerangka pikirmu di situ kan? Iya. Nah, pertanyaan saya, misalnya saya mulai dari Marx. Sebenarnya saya usulkan kau pilih salah satu. Tadi pas seminar saya dari Pak Yakin sendiri tadi Pak Yakin maunya yang lebih tepat setelah melihat. Iya, pilih yang salah satu dalam pengertian yang tepat. Iya. Grand teori yang bagus untuk dipakai, maksudnya salah satu teori yang tepat ya. Grand teorinya itu gunakan teorinya dari Karl Marx. Tapi Pak Hendri tadi, karena Pak Hendri juga selaku dosen pembimbing 1, dia mau ada penambahan teori dari siapa mungkin tadi Pak, yang teorinya itu berbicara tentang relasi sosial. Jadi kalau kita gunakan teori itu lebih tepat pada proposal ini karena dia relasi sosial. Kalau relasi sosial juga kan bicara soal Marx toh. Iya. Dia bicara juga relasi sosial untuk konflik. Jadi itu yang memunculkan misalnya organisasi buruh kan. Nah, saya tanya satu-satu dari Marx.
Nggak tahu Marx itu membuat teorinya dalam rangka apa, di mana dia tempatkan pemikirannya. Kemudian kalau masalah konflik kawasan hutan rakyat, nggak bisa gambarkan kelas-kelas dalam pemikiran Marx. Dalam seminar proposal Alfred Kurnia Pongke, saya selaku penguji mengusulkan untuk fokus pada satu teori saja. Dan teori itu akan dijadikan induk atau tempat melekat beberapa teori yang sudah ada. Artinya, Alfred lebih banyak menaruh perhatian pada sejumlah referensi terkait pemikiran teori yang ia gunakan. Dari alur proposal dan substansi dari problematika penelitiannya, saya melihat Alfred lebih mengarah pada Lewis Alfred Kosser. Bukan karena kebetulan nama pertamanya sama dengan nama kedua dari tokoh sosiologi berdarah Jerman Amerika yang lahir di Berlin tanggal 27 November 1913. Lewis Kosser, pemikirannya dikelompokkan pada aliran fungsionalis. Tidak heran apabila ia memandang unik konflik itu sendiri kalau kita kaitkan dengan teori konfliknya. Tapi sebelum saya perkenalkan Lewis Kosser, saya akan menceritakan gambaran umum dari penelitian Alfred Pongke. Ia mengangkat soal konflik kawasan hutan rakyat pada proses penataan tapal batas wilayah desa Moleono dan desa Togo Mulyo. Kedua desa ini posisinya ada di hutan rakyat yang Alfred soroti. Desa Moleono dan desa Togo Mulyo terletak di Kecamatan Petasia Barat. Kecamatan ini merupakan salah satu daerah administrasi dari Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Moleono dimekarkan dari desa Sampalowo pada bulan Mei tahun 1959. Lebih lanjut, Alfred menyebutkan desa Moleono memiliki 287 kepala keluarga dan total penduduk berjumlah 719 orang. Sampai saat ini, belum ditahu persis jumlah penduduk pada tahun 2024. Data penduduk yang dikemukakan Alfred ialah data penduduk di tahun 2023. Desa Moleono, komponen masyarakatnya berasal dari suku Mori, dan suku ini merupakan suku yang mendiami Kabupaten Morowali Utara. Kemudian, penduduknya berasal dari suku Bugis. Kalau desa Togo Mulyo, dari namanya saja sudah kita tahu, desa ini komponen masyarakatnya berasal dari suku Jawa. Desa ini merupakan desa transmigrasi atau singkatnya Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 1998 telah diagendakan untuk revitalisasi wilayah sehingga dapat bertumbuh menjadi daerah multidimensional atau singkatnya dikenal dengan daerah transmigrasi. Menurut Alfred, desa ini memiliki 400 kepala keluarga dan nama desa diambil dari bahasa Jawa kuno yang artinya tanah suci. Nah, belum lagi kita menyangkut, kita lihat lagi di sini. Misalnya di halaman 7, sebenarnya tidak bisa dimasukkan gambar, tabel, grafik, bukan di bab 1 untuk subbab 1.1 latar belakang masalah penelitian, bukan di sini, Pak. Tidak bisa. Ada Anda lihat di skripsi di mana saja yang ada meletakkan tabel di bab 1.1. Di mana? Uraian itu. Nah, ini cocok di bagian misalnya kalau menyangkut, kalau nggak kasih masuk batasan penelitian di bagian bab 3 metode penelitian, atau bisa di bab 1 tapi nggak masukkan di
ada subbab baru yang muncul nanti, misalnya batasan penelitian. Dia muncul setelah manfaat penelitian. Dia muncul 1.5 batasan masalah penelitian. Artinya karena batasi. Contoh karena batasi batasan penelitian toh. Nah, karena masukkan di sini 2 desa ini dengan total luas seperti ini, yang bagian mana yang karena fokuskan? Kalau untuk Desa Mulyono, Huma kah? Huma? Ladang atau huma? Tegalan atau kebun? kalau untuk Desa Mulyono dia ada pada lahan yang tidak dikelola itu. Lahan yang tidak dikelola. Yang 100 hektar itu apa? Lahan hutan rakyat. Perkebunan Yang ini 140 hektar tuh di Mulyono. di lahan tidak dikelola. Lahan tidak diolah. Ini perkebunan dengan lahan tidak diolah kok sama? Iya Pak, memang kan sama. Memang yang dorang olah itu setengahnya. Pertama lahan yang tidak diolah itu. Oh, berarti ini beda lahan ini? Iya, beda lahan. Oh, jumlah lahannya. Iya, jumlah lahan. Nah, kalau lahan tidak diolah 142 hektar are itu sama juga dengan mana lahan yang tidak diolah di sini? Togomulyo. Kalau lahan yang tidak diolah itu Pak, itu ada di lahan usaha duanya dorang yang 400 hektar. Jadi, setelah saya membaca dan mendengarkan apa yang disampaikan Alfred Pongke, pemikiran dari Levi Skoser begitu pas untuk dijadikan teori induk atau tempatnya melekat beberapa teori. Skoser berpendapat konflik dapat dipandang sebagai stimulan atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang positif, misalnya menyangkut dampaknya. Tapi dengan catatan, seorang peneliti harus menempatkan berbagai situasi problematik, baik menyangkut akar konflik atau dampak, pada proses penempatannya sebagai instrumental untuk membentuk ikatan-ikatan tertentu yang lebih kuat. Penelitian Alfred, sebelum saya memberikan masukan, menaruh perhatian pada konflik itu sendiri dan tidak melihat sesuatu yang sangat baik, misalnya dari pemikiran Skoser. Kawasan hutan rakyat yang disebutkan Alfred baru muncul setelah ada perkembangan di wilayah tersebut. Artinya di sini arah perkembangan wilayah, baik pengertian teritori dan populasi atau jumlah penduduk, mendorong setiap wilayah ingin memastikan aset yang dinilai mendukung keberlanjutan mereka. Kebetulan 2 desa ini, Mulyono dan Togomulyo, sekitarannya adalah kawasan hutan rakyat. Problematika pun muncul. Proses-proses penataan tapal batas wilayah perlu dipertimbangkan dan dirumuskan. Kita kembali ke Skoser. Aset wilayah berupa sumber daya alam, yaitu kawasan hutan rakyat, merupakan sumber daya penting dalam menjamin keberlanjutan, sekaligus sumber konflik itu sendiri. Skoser melihatnya tidak sekedar sumber konflik ataupun sumber daya yang menjamin keberlanjutan, tetapi sumber potensi sosial untuk menggalang produktivitas yang lebih baik, sistem kerjasama yang baik, perilaku-perilaku yang dinilai kooperatif, berpotensi untuk memperkuat relasi, sehingga kemajuan dan arah pembangunan menjadi lebih baik, serta kondusif untuk mendukung kemajuan masyarakat dan daerah. Proses-proses instrumentalisasi itu tidak hanya sekedar menekankan proses penataan tapal batas wilayah, tapi bagaimana pemikiran Skoser diaplikasikan pada kedua wilayah desa dan atau masyarakat di masing-masing desa untuk memandang sumber daya yang ada dikelola bersama-sama, tentu sebagai kesatuan masyarakat. Produktivitas menjadi lebih baik dan kondusif. Atas dasar itu, saya merevisi judul penelitiannya. Semula tipologi konflik kawasan hutan rakyat pada proses penataan tapal batas wilayah desa Mulyono dan desa Togomulyo, menjadi mitigasi konflik agraria kawasan hutan rakyat di desa Mulyono dan desa Togomulyo, dengan arus utama pembahasan
pada mitigasi konflik tenurial hutan di Desa Mulyono dan Desa Togo Mulyo. Artinya, Alfred tidak mengangkat soal proses penataan tapal batas, tapi hanya melihat bagaimana sumber konflik seperti kawasan hutan rakyat dijadikan sebagai sumber daya sosial yang menjamin keberlangsungan itu sendiri, keberlangsungan masyarakat dapat diwujud nyatakan. Kemudian menjamin produktivitas menjadi lebih baik dan juga pasti kondusif. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Better watch out, I'm on the climb to the crown. In my prime right now, hear me loud, I've been spitting for a while now. All by myself, independent DIY now. Don't need no help, I've been beating out labels and money and budgets, it's funny. I do all the work, yeah, keep it 100. I fight for my dreams, I would die for these things. I believe in myself, I refuse to be weak, I like to build things. Empires out of buildings, I wanna leave a legacy of helping others find they feel things. Of motivating and killing, depression, exhaustion, we need some healing. I work through the pain, I like seeing gains. I keep my head down, buried, walk through the flames. Yeah, I do this every day, even when I feel drained. A true man pushes through, you don't hear complaints. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Bapak tertibkan dulu, sterilkan dulu di sini. Bapak mau turun kasih steril.